Bindusara menarik napas berat. Sungguh suatu kebenaran yang besar. Dia memegang dadanya dan jatuh. Asoka mengatakan, "Ayah." Lalu menyadari kalau ia telah bermimpi. Tidak mungkin. Bindusara bertanya kepadanya apa yang ingin ia katakan. Asoka menjawab, "Siamak tidak bisa bersama dengan Yunani. Aku tidak akan membiarkan Magadha jatuh ke tangan mereka." Bindusara mengatakan, "Aku mengerti apa yang kau katakan. Tapi aku tidak bisa mengerti, mengapa Yunani mau mendukung dia." Asoka mengatakan, "Itu mungkin karena Rashmata selalu mendukung Yunani. Mungkin itulah alasan Yunani bergabung dengan Siamak." Acarya Radagupta berkata, "Antonio telah dikuasai. Dia bisa membuka pintu kapan saja. Kita harus segera menyerangnya." Asoka menentangnya. "Jika aku benar, maka Susima akan mendapat peringatan mendengar berita ini. Kita akan merencanakan langkah kita berikutnya." Susima terkejut bagaimana Siamak mendapat dukungan dari Antonio. Carumitra mengatakan, "Mungkin itu karena Helena. Dia belajar sesuatu dari dia setelah semuanya." Susima merasa ada sesuatu yang lebih dari apa yang dapat lihat di sini. "Aku ingin mencari tahu alasan itu." Mahamatya menyarankan Susima untuk tidak pergi ke Taksila. "Tujuanmu adalah Patliputra. Kau harus menyiapkan tentara di hutan, dan kemudian pergi ke Taksila." Susima menegur dia untuk tidak memikirkan Asoka dan Raja. "Pikirkan bagaimana menguntungkannya. Jika aku mendapatkan dukungan dari tentara Siamak, Yunani dan tentara di tempat canda ini." Mahamatya masih berbicara menentang gagasan ini. "Mengapa kau ingin mengambil risiko hidupmu dengan pergi ke Taksila? Mungkin rencana Raja dan Asoka untuk menjebakmu." Susima marah mengatakan, "Kata-katamu tidak akan mengubah keputusanku. Aku belum pernah melihat pengecut sepertimu. Inilah sebabnya mengapa kau selalu kalah dari Chanakya. Aku harus bekerja sama dengan Siamak." Acarya Radagupta mengatakan pada Asoka, "Kau benar. Berita itu telah sampai pada Susima. Dan ia akan berangkat ke Taksila sekarang." Bindusara bertanya, "Apakah kita harus membiarkan kedua saudara itu bersatu? Hal ini dapat menjadi masalah bagi kita." Asoka tahu mereka tidak pernah bisa bersama-sama. Jika Siamak ingin dukungan Susima, maka ia akan. Aku yakin mereka akan saling bertarung satu sama lain. Kita harus memanfaatkan itu. Kita harus menghasut Susima dengan mengirimkan surat resmi kepadanya. Dia akan marah setelah membaca surat itu dan pergi untuk bertemu Siamak. Kita akan mendapatkan waktu untuk menyiapkan tentara kita. Bindusara menemukan rencana ini berisiko. "Aku tidak akan membiarkan kau pergi. Aku telah kehilangan Dharma. Aku tidak bisa kehilanganmu." Asoka mengatakan, "Aku gagal dalam menyelamatkan ibuku. Tapi aku akan melakukan apa saja. Dan segala sesuatu yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan tanah airku. Yakinlah. Kali ini, bahkan kematian pun harus menunggu." Ia berjalan pergi. Susima membaca surat dari Bindusara. "Kau memiliki kesempatan terakhir untuk bertobat. Siamak telah membuka pintu bagi Yunani untuk masuk ke dalam Magadha. Jika kau berhasil membawa Siamak kembali ke sini, maka aku akan memaafkanmu untuk semua kelakuan burukmu di masa lalu." Mahamatya yakin itu adalah rencana Raja dan Asoka untuk menjebak Susima. "Kita tidak harus melakukan ini. Kita bahkan tidak tahu siapa musuh kita yang sebenarnya." Susima bilang, "Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku telah membuat Siamak menari dalam iramaku sejak kecil." Mahamatya mencoba untuk menolak tapi Susima tidak membiarkannya. "Buat persiapan untuk pergi ke Taksila.
Mahamadya berpikir ia telah kehilangan pikirannya dan hanya menuju ke kehancuran. Pengrajin menunjukkan desain perhiasan untuk Asoka. Berlian ini cocok pada desain ini. Ini adalah dari Yunani. Asoka bertanya, siapa pemiliknya? Pengrajin itu menyebut nama Siamak dengan ketakutan. Asoka berpikir tentang situasi 10 tahun yang lalu dan sekarang. Hitunglah napas terakhirmu sekarang, Siamak. Kali ini tidak akan ada Candewasoka di depanmu, tapi kematianmu. Asoka mengatur pasukannya dan meningkatkan semangat mereka untuk berperang. Kita tidak tahu berapa banyak masalah musuh yang akan kita hadapi. Kita bahkan tidak tahu apakah kita akan bisa hidup setelah itu. Kita tahu bahwa musuh telah merendahkan tanah air kita. Mereka ingin merebutnya dari kita. Kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kita akan membuktikan diri kepada mereka. Sorak-sorai dari Jai Janani gema di mana-mana. Susima mencapai Taksila dengan Mahamadya dan pasukannya. Mereka melihat mayat tergeletak di mana-mana. Mahamadya mengatakan, jika segelintir Yunani dapat melakukan kerusakan seperti ini, pikirkanlah apa yang akan terjadi ketika seluruh pasukan Yunani berada di sini. Susima merasa itu tidak penting. Kau hanya perlu emosi untuk mencapai kesepakatan dengan Siamak. Asoka menaruh bunga pada jejak kaki ibunya. Dia mengikat potongan kain di tangannya. Aku pasti akan menghukum pembunuhmu, ibu. Aku akan memberinya kematian yang menyakitkan, yang tidak akan bisa dilupakan dalam sejarah. Dia memegang kain dengan erat. Dia mendengar ibunya memanggil dia, lalu melihat sekeliling. Air mata menggenang di matanya saat ia menyentuh kain di kepalanya. Dia berbalik dan melihat Devi berdiri dengan tal puja di tangannya. Devi melakukan tolak dan arti untuknya. Aku akan berdoa agar kau menang. Devi menunduk. Asoka mengambil arti lalu berbalik pergi. Devi menghentikannya dan memeluknya. Asoka juga memeluknya. Devi mengatakan, semoga berhasil, dan segera kembali. Asoka setuju dan menyeka air matanya saat mereka berpisah. Bindusara dan Fit juga datang. Asoka bilang, aku ingin mengatakan sesuatu sebelum aku pergi. Aku punya keraguan tentang itu sejak lama. Tapi aku ingin menghapus semua keraguanku sebelum memberitahumu. Bindusara memberitahu dia untuk tidak berbicara dengan teka-teki. Asoka mengatakan, ibu tidak mati secara alami. Dia dibunuh. Bindusara dan Fit terkejut. Dia menceritakan segalanya kepada mereka. Berlian dari Yunani ini milik Siamak. Bindusara berkata, Siamak bisa jatuh gitu rendah. Tindakannya sedikit menunjukkan bahwa ia tidak memiliki darahku dalam pembuluh darahnya. Asoka meminta restu sehingga ia dapat membalas kematian ibunya. Bindusara memberkati dia. Jangan biarkan pembunuh ibumu tetap hidup. Asoka mengangguk. Dia memeluk Fit. Ingat apa yang aku katakan. Fit mengangguk. Aku ingat kau mengatakan bahwa ketika kau tidak dengan kami, maka aku harus menjaga Ibu Pertiwi dan Ibu. Dia menunjukkan bahwa Kak Devi juga seperti ibu. Jangan khawatir. Aku akan mengurus ibu, tanah air dan ayah. Menang. Asoka mengangguk, ia mengambil pedangnya dan pergi keluar.